Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat-sobat Syahbah, balik lagi di channel Syahbah. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin mendiskusikan tentang antisipasi masuknya budaya asing. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Akbar Juanda Barus, dan nama saya Muhammad Daud. Saya Syaikha Tita. Nama saya Syifa Aida Farah. Baik, di sini ada narasumber yaitu Abah Abdillah Sani. Bah, mau bertanya, apa saja sih budaya yang bertentangan dengan Pancasila? Baik, pertanyaan yang baik. Apa saja sih budaya yang bertentangan dengan Pancasila? Kita ulang sedikit. Budaya itu adalah nilai-nilai yang dianggap luhur, dianggap mulia, dipertahankan, dipraktekkan dan diwariskan oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam kasus ini tentu yang dimaksud adalah masyarakat Indonesia, ya kan? Nah, lalu kemudian apa itu Pancasila? Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang juga menjadi identitas bangsa Indonesia yang selama ini dipertahankan dan selalu diwariskan kepada generasi-generasi penerus. Yang kita tahu bahwa nilai-nilai tersebut adalah pertama nilai ketuhanan, yang berarti bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama, ya sesuai dengan ajaran agama yang ada di Indonesia, yaitu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Jadi bangsa Indonesia menganggap bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai yang luhur, yang harus kita praktekkan, yang harus kita pertahankan, dan yang harus kita wariskan. Nah, terus kemudian juga nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia itu tidak ingin menjadi bangsa yang mendominasi bangsa lain, menjajah bangsa lain, memperbudak bangsa lain. Meskipun kelak Indonesia nantinya insya Allah akan menjadi bangsa yang maju, gitu ya. Nah, terus kemudian juga bahwa kita sangat menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena kita tahu bangsa Indonesia kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya kan, ada beragam-ragam suku bangsa Indonesia dengan berbagai macam suku yang berbeda-beda. Kemudian kita juga senantiasa mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Artinya di sini tidak berlaku diktatorship, artinya tidak berlaku orang-orang yang secara individu mengambil keputusan sendiri, tapi senantiasa melakukan musyawarah. Dan kita juga menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, artinya tidak boleh yang kaya menjajah yang miskin menjadi tiran yang menyusahkan ataupun mengancam orang-orang lain. Jadi semua nilai itu adalah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang kita yakini menjadi nilai tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, gitu. Terus kemudian juga kita senantiasa berusaha untuk mempertahankannya jika ada infiltrasi budaya luar yang masuk atau ada budaya luar yang merusak bangsa Indonesia, ataupun juga ada katakanlah ada serangan-serangan melalui katakanlah media sosial. Sekarang ini kan sangat gencar penggunaannya, jadi kita akan menangkal dengan budaya yang sudah kita yakini, yaitu yang 5 tadi yang sudah tercantum di dalam Pancasila. Okay. Sekarang terkait dengan itu, apa saja sih nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya Indonesia? Silakan cari deh. Apa sih nilai yang bertentangan dengan nilai budaya Indonesia? Apa contohnya? Ya. Contoh nilai budaya yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Wajar, karena pasti saja
akan ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan apa nilai budaya kita. Sehingga itu harus kita filtrasi, harus kita saring, harus kita lawan, jangan sampai dia merusak. Abang yang Ini dari sila pertama aja Tuhan Yang Maha Esa, yang bertentangan itu ateis. ateis jelas yang bertentangan karena kita merupakan bangsa yang mengakui adanya Tuhan. Bahkan kita mengakui dengan turut di dalam proklamasi kita bahwa semua itu adalah atas berkat rahmat Allah. Jadi bukan karena kita sombong mengatakan bahwa semua itu adalah perjuangan kita sendiri, tidak ya, tapi kita mengakui bahwa tidak akan mungkin kita mencapai kemerdekaan kalau tidak ada bantuan atau pertolongan atau rahmat dari Allah SWT. Jadi kalau kita ateis otomatis kita tidak mengakui itu. Jadi dari sila yang berikutnya apa? Untuk dari sila yang kedua itu diskriminasi. Diskriminasi. Jadi kita tahu bahwa di dalam bangsa Indonesia kan terdiri dari macam-macam ragam. Kita lihat dari sara itu ya. Dari sebagai suku, dari sudut suku bangsa kita banyak sekali suku bangsa Indonesia. Terus dari suku agama kita juga banyak agama yang ada di sini. Dari suku ras kita banyak juga, ada ras Jawa, ada ras Cina, ya kan, ada ras Arab, ya kan, ada ras-ras yang lain. Nah, jadi diskriminasi di sini bukan berarti katakanlah misalnya bangsa Jawa yang merupakan 70% populasi Indonesia kemudian mendiskreditkan atau menginjak-injak suku bangsa lain. Tidak boleh, tidak ada diskriminasi. Maka itu kemudian kita menentang kalau ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi kemudian merasa diri jadi ras paling unggul di Indonesia ini. Tidak ada, apalagi mereka adalah pendatang. Tidak kita akui, gitu. Kita tidak mau melakukan pemujaan kepada mereka. Kita tidak menganggap mereka sebagai ras yang lebih mulia. Tidak, sama, ya sama-sama di Indonesia ini. Toh kenyataannya mereka hanya klaim sendiri, hanya ngaku-ngaku doang. Buktiin aja nggak bisa, buktiin dengan tes DNA nggak mau. Bagaimana dia berasa bahwa mereka lebih mulia dari kita? Tidak ada diskriminasi di Indonesia, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina, sama semua. Apalagi Anda pendatang, nggak bisa ngaku-ngaku seperti itu istilahnya. Oke? Dan yang ketiga apa? Ketiga itu kan sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia, yang bertentangan itu konflik horizontal. Konflik horizontal. Jadi jangan gara-gara kita ini ada pilihan capres, gara-gara pilihan gubernur ya, atau pilihan partai dalam masa pemilu kita terus kemudian sampai terjadi konflik berdarah. Nggak perlu, malah kalau kita katakan itu sebagai norak gitu ya, nggak usah lah kayak gitu. Kita boleh aja milih kemarin tuh milih Anies milih si Prabowo atau milih Ganjar, itu terserah, itu kan hanya pilihan dalam hal pencapresan. Di pilkada ini untuk Tangerang kita milih Airin atau siapa yang Andra Sony, ya udah pilih aja suka-suka kita maunya yang mana, mau pilih Airin boleh, mau pilih Andra Sony boleh. Itu bukan berarti kemudian gara-gara pilihan itu terus kemudian menyebabkan konflik horizontal. Horizontal artinya antara kita dengan kita, antara rakyat dengan rakyat. Konflik horizontal itu antara orang-orang yang satu level. Nah kalau konflik vertikal antara kita dengan pemerintah, biasanya larinya suka ke sana tuh. Jadi kita diadu domba untuk melawan pemerintah ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang manas-manasin kita untuk membenci pemerintah. Nggak boleh, itu nanti terjadinya konflik vertikal. Konflik vertikal nanti jatuhnya konflik horizontal juga. Kan ada yang bela Prabowo, ada yang bela Jokowi gitu kan ya. Nah, sehingga akhirnya di tingkat bawah jadi berantem. Jadi tidak boleh ada konflik seperti itu ya. Itu bertentangan dengan sila persatuan. Oke, next apa? Yang keempat. Keempat itu nepotisme. Nepotisme itu berarti apa ya? Memilih untuk jadi katakanlah petinggi negara atau pejabat-pejabat itu, tapi dari kalangan keluarga sendiri atau dari kalangan teman gitu. Misalnya saya jadi bupati, kemudian saya tahu si Dawat ini murid saya nih, mahasiswa saya, wah misalnya dia pinter gini, udahlah tanpa ada tes, tanpa apa, kemudian kamu diangkat jadi wakil atau kamu nepotisme gitu. Tapi dalam hal ini kita juga harus membedakan, katakanlah yang sering dijadikan masalah itu kan Gibran ya. Gibran itu kan anaknya Pak Jokowi yang waktu jadi presiden ya.
Lalu kemudian orang bilang itu adalah nepotisme. Ingat bahwa yang mencalonkan bukanlah Pak Jokowi. Terus kemudian Jokowi kemudian merestui, wajar lah merestui, namanya anak saya mau dipilih ya tentu aja saya restui, masa nggak boleh ya, namanya anak sendiri. Tapi kan bukan saya yang nentuin, tapi rakyat menentukan dalam pemilu. Kalau kemudian rakyat ternyata nggak milih ya nggak jadi kan gitu. Kecuali saya tanpa apa-apa lalu saya angkat dia menjadi pengganti saya. Kalau saya Presiden Jokowi dengan serta merta karena dia mau pensiun karena maka kemudian dia mengangkat Gibran jadi penggantinya, itu nepotisme kalau tanpa ada prosedur. Tapi kalau misalnya Jokowi membiarkan Prabowo menjadikan anaknya sebagai calon wakil presiden, dia merestui, ya kan nggak mungkin anak yang merestui, kan wajar kan orang tua. Nah, terus kemudian merestui, lalu kemudian dilemparkan dalam pemilu, ternyata menang. Berarti kan yang milih bukan Pak Jokowi, tapi rakyat. Nah, itu bukan nepotisme. Beda hanya dengan yang dilakukan oleh misalnya oleh Ketua Umum PDIP, ada ponakannya tidak terpilih dalam pemilu legislatif, ya yang terpilih orang lain, tapi kemudian orang lain itu disuruh minggir, ya ponakannya suruh maju, itu nepotisme, jelas nepotisme. Itu apa namanya, ada suatu karena keluarga itu kan nggak bisa dong. Kalau memang fair ponakannya nggak terpilih ya udah, kenapa jadi harus orang yang terpilih suruh mundur? Nah itu ya, jadi kita harus bisa membedakan nepotisme dengan sesuatu hal yang wajar melalui pemilihan umum. Kalau memang dipilih oleh rakyat, berarti kan rakyat yang memilih, bukannya ini, bukannya pejabat, bukannya presiden, waktu itu ya. Oke, yang keempat, yang kelima apa? Ya jelas, keadilan sosial. Berarti kan kita punya anggaran negara yang kita titipkan kepada negara untuk dikelola dalam rangka pembangunan nasional. Nah, lalu kemudian dikorup, ya kita bayar pajak, kemudian pajaknya ditilep, ya kemudian kita minta membangun gedung-gedungnya, kemudian ambruk dalam waktu singkat karena bahan-bahannya kurang, kebanyakan diambilin gitu kan. Itulah nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya Pancasila. Jadi kita sangat anti terhadap ateisme, kita tidak boleh melakukan ras diskriminasi, kita tidak boleh menunjukkan baik horizontal maupun vertikal. Kemudian kita juga tidak boleh melakukan nepotisme, dan kemudian juga kita jangan sampai kita mengambil hak-hak rakyat. Itu korup itu artinya mengurangi nilai tadi 10 dikurangi jadi 8 gara-gara yang telah diambil, itu namanya korup ya. Korupsi itu artinya begitu ya. Berarti itu nilai-nilai yang harus kita hindari. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Jadi bertanya Bang, apakah Pancasila itu dapat menjadi inspirasi pembentukan budaya yang harmonis dan berkeadilan? Apakah Pancasila bisa menjadi inspirasi? Ya pasti bisa. Ya artinya kan kalau kita mau membentuk suatu masyarakat yang tentram, yang adil, yang baik, yang rukun, damai, ya tentu kita harus bisa menjelaskan tindakan kita dengan tindakan dalam masyarakat. Kalau semua masyarakat sama-sama berketuhanan, tidak ada yang ateis, tidak ada yang intoleran, insya Allah kita damai. Kalau semua saling menghargai, meninggikan harkat kemanusiaan, tentu kan menjadi damai. Kalau semua tidak ada yang merese, tidak ada yang cari gara-gara, tidak ada yang memecah belah, tentu kita damai. Terus kemudian kita tidak ada yang mau egoisme dalam keputusan, mau diturutin tapi tidak mau nurutin, ya berarti kita juga akan damai. Itu juga kalau misalnya masyarakat yang kaya akan membantu yang miskin juga akan bekerja sama dengan yang kaya, tidak merongrong, tidak minta-minta terus, tidak bikin pusing. Ya tentu itu menjadi inspirasi terbentuknya satu masyarakat yang baik, mulai dari tingkat negara maupun sampai tingkat ke yang paling kecil, yaitu tetangga. Ya kan kalau di RT semuanya bisa menerapkan nilai-nilai itu, wah semuanya pada taat ketuhanan, semuanya saling menunjukkan kemanusiaan, tidak ada saling bully, tidak ada diskriminasi, kemudian kita menjaga persatuan, kemudian kita senantiasa guyup dalam pengambilan keputusan, dan kemudian saling tolong menolong. Ya insya Allah akan terjadi
yang kita namakan tadi bahwa Pancasila menjadi inspirasi pembentukan budaya di masyarakat setingkat yang paling kecil sekarang. Oke, silakan. Selanjutnya, Ya. untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana masyarakat dapat memilih budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai. Oke, tentu saja budaya asing itu akan masuk melalui berbagai platform ya, terutama platform digital, melalui media sosial, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui TikTok dan sebagainya. Nah, disinilah kita harus bisa menyaring mana yang cocok dan mana yang tidak cocok. Silakan ditanya lagi, kira-kira apa nilai-nilai dari media sosial yang tidak cocok dengan budaya Indonesia. Oke, silakan dicari nilai-nilai ya dari media sosial yang tidak cocok dengan budaya Pancasila. Apa aja misalnya, kan setiap saat Anda pasti main TikTok, bisa ngeliat YouTube biasanya, bisa nonton film-film macam-macam coraknya, macam-macam nilai yang dibawa. Apakah itu budaya seks, ataukah itu budaya kekerasan dan sebagainya. Apa? Seperti penyebaran hoax. Penyebaran hoax itu juga merupakan suatu budaya yang tak bagus, karena hoax itu sebenarnya suatu kejadian yang ada, tapi kemudian dibesar-besarkan, digoreng-goreng, dibumbu-bumbuin gitu. Misalnya katakanlah Hekmal mau mancing dapat ikan teri, tapi terus sambung lagi sampai ke ujung itu ternyata Hekmal kawannya dapat ikan paus. Ya benar, Hikmal itu memancing, tapi dapatnya teri. Wah, digoreng-goreng selama perjalanan informasi sehingga ujung-ujungnya, wah si Hikmal hebat dapat ikan paus. Kenyataannya kan dapat teri. Dan itu namanya hoax itu. Kejadiannya ada tapi dibumbu-bumbuin. Nah, melalui media ya seringlah, misalnya dulu katakanlah Pak Jokowi katanya ijazahnya palsu gitu ya. Tapi kan secara logika ya kan dia ketika menjadi calon wali kota maka gak ada screening, kan pasti screening ijazahnya kan, bisa terima begitu aja. Jadi calon wali kota 2 kali di Solo, terus kemudian jadi calon gubernur di DKI, emang gak ada screening tentang ijazah ya kan pasti diperiksa semua. Jangan lagi jadi presiden, jangan lagi jadi pejabat, jadi pegawai negeri aja semua di screening kok. Kamu aja jadi masuk SMA, masuk Universitas Yusuf kan pasti dilihat ijazahnya kan. Maka nggak masuk akal ada hoax seperti itu ya. Terus kemudian sampai presiden 2 kali, terus sampai bahkan menjadi lancar pun masih jadi gugat tadi ijazah palsu, itu nggak masuk akal. Jadi itu digoreng-goreng gimana didramatisir seolah-olah benar bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Itu salah satu contoh hoax melalui medsos dia tersebar lah itu ya. Akhirnya terpengaruh lah orang-orang, oh iya benar ijazahnya palsu gitu. Lalu apa lagi? Ini menyebarkan tentang perpecahan yang ada dan konflik antar kelompok. Ya, konflik antar kelompok, konflik itu sebenarnya biasa-biasa aja sih. Makanya kemarin kan ada manajemen konflik di dalam ilmu ekonomi maupun ilmu manajemen. Itu pasti ada mata kuliah manajemen konflik ya. Jadi how to solve the dispute ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan satu sengketa. Tapi kemudian sengketa ini dibesar-besarkan, dihoak-hoakin, digede-gedein, ya sehingga seolah-olah padahal cuma ini aja ya. Saya dengan Daud kemudian lagi juga ngobrol, mungkin agak kelihatan agak tinggi nadanya, kan ada masalah tidaknya yang lain, terus kemudian disebar-sebarkan kita digunakan gitu. Itu berarti kan ada lebih-lebihkan potensi perpecahan sebenarnya ada, tapi bisa diredam lah karena hanya tingkat individu. Tapi kemudian ditinggikan sehingga menjadi tingkat suku, menjadi tingkat nasional. Kan banyak juga tuh kalau kita lihat tuh masyarakat di Jakarta misalnya di daerah Jatinegara itu ada 2 kelompok masyarakat yang hanya dipisahkan oleh jalanan dan pagar pemisah. Tapi kemudian bahkan pada waktu subuh, pada waktu habis sahur ya berpuasa tuh lucunya. Jadi habis sahur salat subuh berantem, lucu kan? Itu tuh udah kebiasaan tiap tahun tuh. Jadi habis subuh kemudian mereka saling timpuk-timpuk, saling lempar petasan, saling apalah.
Ya mudah-mudahan itu doang ya, jangan sampai malah saling bacok-bacokan. Ya kan bisa jadi terjadi juga, makin lama makin jadi bacok-bacokan. Dan itu udah bertahun-tahun tuh, nggak tahu apa sebabnya, atau mungkin mereka itu justru menikmati kegembiraan dengan cara seperti itu. Oh, gitu. Mungkin mereka jadi bahagia kalau begitu gitu. Yang lucunya kan habis sahur, kemudian sholat subuh, kemudian berantem. Dan setiap tahun begitu kan jadi aneh kan ya. Nah, jangan sampai beritanya itu digede-gedein sehingga kemudian menjadi pertempuran antar suku. Mungkin juga awalnya katakanlah misalnya dulu pernah ada bentrok antara suku Madura dan Kalimantan, ya, atau antara suku Madura dan suku Betawi. Ya mungkin asalnya seperti itu, bibit-bibit konflik yang tadinya remeh-temeh lalu kemudian dibesarkan, dihoak-hoakan, kemudian dikobar-kobarkan, akhirnya menjadi pertempuran bunuh-bunuhan antara orang suku Madura dengan suku Dayak di Kalimantan, atau dengan suku Betawi di Jakarta. Awalnya mungkin kalau ditelusuri dari awal bibit-bibit yang sepele gitu, tapi dibesar-besarkan. Ya apalagi ya, ada lagi. Terus ada lagi atau pembunuhan lain, jadi kayak menghina seseorang secara verbal lewat online. Ya, saya ingat tuh anaknya apa namanya, bilang istrinya siapa? Lesti ya, Lesti Kejora. Itu kan anak waktu lahir kan dikata-katain tuh, jelek lah apa segala macam lah. Itu kan perundungan banget tuh. Wah anaknya bayi baru lahir belum ada 1 tahun dikata-katain macam-macam. Salahnya apa dia? Ya kan. Tapi kemudian begitu udah besar kan ternyata anak ganteng tuh. Dia kan pinter nyanyi lagi seperti ibunya. Ya, jadi kita ini suka kadang-kadang ya apa ya, nggak suka sama orang tapi lebay jasa gitu kalau kita bilang, orang-orang Tangerang bilang lebay jasa. Jadi kalau segala macam digede-gedein, mau jelek mau enggak, emang tuh anak maunya dia jelek, semua juga aku yang ngasih nih. Ternyata begitu besar dia ganteng juga, mungkin seumur cucu saya kali itu 3 tahun sekarang, kan udah mulai kelihatan ganteng-ganteng kan anak-anak segitu. Mungkin waktu kecilnya ya gimana lah, namanya belum terbentuk kan gitu. Atau kan bisa juga jadi juga kecil ganteng gede jalan bisa juga. Ya kan banyak tuh. Tapi kalau misalnya kayak macam kasus Gus Miftah itu, apakah itu perundungan? Saya kira bukan perundungan, memang kenyataannya gitu, berujar sesuatu yang tidak baik ya kan, tentang ST itu ya, tukang ST dikatain goblok gitu. Ya itu bukan perundungan tuh, memang suatu apa ya, kecelakaan, keselip lidah, ngomong kata kontrol. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah bahwa si tukang es teh itu naik derajat, dapat duit banyak, bisa umroh, sementara Gus Miftah ini malah amblok. Nah itu, ini satu pelajaran bagi kita. Jadi artinya Allah itu mau membalik-balikan tuh begitu mudah. Malikal mulk, yang kita kan dalam Al-Qur'an itu tilmul kamat tasah, watan zulmul kamiman tasah, waktu zulman tasah, waktu zulman tasah. Kan itu kan berlaku. Allah lah pemilik segala kekuasaan. Dia akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dia kehendaki, dan dia akan mencabut saat apapun kekuasaan yang dari orang yang dia kehendaki. Jadi mau presiden sekalipun kalau tiba-tiba amblok bisa. Presiden Korea kemarin, presiden sekarang jadi tahanan tuh, Korea Selatan. Orang itu baru aja terjadi tuh. Baru aja dia jadi presiden, terus kemudian tiba-tiba dalam waktu 1 jam tiba-tiba dia berubah jadi tahanan. Iya kan? Bung Karno begitu berjayanya dia waktu masa proklamasi. Tapi setelah terjadinya G13 PKI dia malah dikucilkan di Wisma Yasko. Sampai akhir hayatnya ya sendirian aja itu. Ya, nggak ada nemenin di satu rumah. Jadi tahanan rumah, benar-benar tahanan rumah, jadi diperlakukan seperti penjara, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang menjenguk, nggak ada apa. Seorang yang biasanya agitator, seorang yang biasanya politiknya berkobar-kobar, tiba-tiba suruh diem, kan siksaan luar biasa. Nah itu tadi Malikal Mulk, Allah yang punya kekuasaan. Jadi jangan sombong kalau punya kekuasaan. Nanti besoknya Anda jadi juragan-juragan. Jangan memperlakukan orang seenaknya saja, jangan ngomong seenaknya aja. Terus kemudian jangan bertindak sesuka hati kita sendiri. Kenapa? Ya kalau dicabut gimana? Banyak orang yang tadinya kaya tiba-tiba jadi kere, ya kan? Atau sebaliknya yang tadinya kere tiba-tiba jadi kaya. Kayak Sun Haji itu, ya kan? Tadi itu tukang STMAS tiba-tiba sekarang jadi pergi haji ke sama keluarganya, umroh sama keluarganya. Nah, bisa punya duit ratusan juta, dikasih modal juga, anak-anak dikasih modal kuliah juga. Apa itu, siapa yang punya kerjaan tuh? Memang dia
Akibatnya kan banyak orang akhirnya niru-niru ketika ada penceramah pada dagang rame-rame. Dia kan jadi lucu itu pada niru-niru. Tapi kan keberuntungan nggak bisa disetir kayak gitu. Apa kemudian Allah suruh ulang lagi kejadian itu. Padahal Allah juga tahan juga lihat tingkah laku yang sebenarnya. Paling begitu ya, benar-benar dia orang satu gua angkat yang lain ikut-ikutan gitu. Aku pengen juga ikut-ikutan jadi orang ini, nggak bisa lah, mungkin ada sebab kenapa Haji diangkat derajatnya. Dan kenapa juga Gus Miftah juga dibikin apa untuk ininya kejayaannya. Ada sesuatunya pasti kan Allah mengatakan segala sesuatunya akibat perbuatan kamu sendiri. Ya kan pasti ada sesuatu. Oke, sekira begitu. Ada lagi yang Dari dualisme berlebihan. Dualisme berlebihan apa itu? Misalnya apa? Kayak bertentangan dengan nilai gotong royong. Dualisme berlebihan itu maksudnya apa ya? Katakan misalnya dalam pemilu, di satu pihak dia dukung Jokowi, satu pihak dia dukung Prabowo, itu main dua kaki seperti itu. Main dua kaki seperti itu sifatnya nggak bagus. Artinya apa? Itu cari keuntungan sendiri itu. Sama dengan mohon maaf ya, etnis Cina ada waktu revolusi kita itu ada yang membela Belanda dengan catatan karena mereka selama Belanda ada di sini mereka kan senang ya kan mendapatkan fasilitas. Nah, terus nanti kalau misalnya Republik yang menang Belanda kalah berarti kan nanti kita mungkin nggak mendapatkan istimewa itu, makanya kemudian mereka membela orang Belanda gitu. Tapi ada juga pribumi yang tahu di bukan pribumi orang-orang etnis Cina yang tahu diri, mereka merasa bahwa kita tinggal di satu negara dan negara itu berjajah, masa kita bantu dengan jajah. Nah, jadi ada dualisme, jadi dalam hal ini ada ketidakcocokan ini dengan ini ya. Nah kalau kita sendiri, kalau misalnya dalam hal katakanlah dalam bermasyarakat dualisme apa dulu sih dilihat juga konteksnya ya. Nggak mesti juga dualisme itu apa namanya berkonotasi ke negatif, untuk bisa juga berkonotasi positif tergantung kasusnya apa. Oke, ada lagi saya kan? Ada lagi seperti anonimitas untuk perbuatan negatif, misalnya tuh kayak membuat akun palsu buat memalsukan identitas dari media sosial gitu, jadi kayak menyebarkan kebencian atau menipu seseorang. Ya. Itu artinya sebenarnya gimana? Itu artinya itu orang-orang pengecut sebenarnya nanti berani menimpuk, lempar batu, sembunyi tangan. Ya kan? Dia ngelempar tapi kemudian dia ngumpet. Nah, itu sama juga dengan apa istilah yang lain seperti menohok kawan seiring. Tahu artinya menohok kawan seiring? Kita sama-sama tapi kemudian ditusuk dari belakang. Nah, itu sama juga artinya tuh. Itu juga sama dengan istilah yang lain, musuh dalam selimut ya. Kita kan nggak ketahuan musuh dalam selimut itu kan, atau banyak lah istilah musuh kayak sekali kan itu ya, maksudnya online. Bisa juga dengan apa namanya serigala berbulu domba. Nah itu juga sama tuh istilahnya, musang berbulu ayam. Nah sama tuh istilahnya tuh. Jadi artinya kamu tahu kan ya anak Gen Z dengan istilah-istilah atau kotak itu tahu nggak? Serigala berbulu domba, musang berbulu ayam, menohok kawan seiring. Tahu nggak tuh? Tahu ya? Pernah ini kan? Ya jangan sampai nggak tahu, itu budaya kita itu dari zaman ke zaman. Menohok kawan seiring artinya kita sama-sama berjalan tapi kita ditusuk dari belakang. Itu kan pengkhianat. Atau musuh dalam selimut, kita nggak tahu musuh itu ada di mana, atau ada di dalam selimut, tersembunyi dia. Atau lempar batu sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan, melemparkan ujaran-ujaran kebencian, melemparkan fitnah, tapi dia pakai fake akun fake, akun yang bohong, akun bodoh. Kalau memang bertanggung jawab ya kemukakan diri kamu sendiri supaya kamu ada resiko dengan perbuatan itu ya kamu tanggung lah, ya kan. Berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab. Masa ini cuma melempar masalah untuk mengadu domba orang ke sini kan kurang ajar seperti itu. Sama dengan kita kemarin tuh kasus tuh kita disuruh asap golok, asap perang di sini kabur ke Mekah. Itu ini loh, belapannya ini loh. Ya. Kita ayo apa orang muslim asap golok, asap parang, asap tombak, dia kabur. Dia sendiri kabur, kita jadi adu domba. Makanya bodoh sekali yang ngikutin ya.
Itu namanya nggak bertanggung jawab seperti itu ya. Mengadu domba orang kalau di sini melarikan diri. Ya. Kita yang perang curang-curang, dia ntar tepuk tangan, nggak boleh. Ya. Oke, saya kira cukup banyak ya. Jadi nggak usah terlalu banyak juga. Daripada kita dapatkan hikmahnya bahwa Pancasila bisa menjadi filtrasi bagi semua termasuk dari perbuatan-perbuatan yang tidak cocok dengan budaya Pancasila ya, termasuk yang Anda sebutkan tadi apa saja tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Sekarang demikian saya ditutup silakan. Baik, saya mau nambahin kesimpulan ya, Pak. Jadi kesimpulan yang saya dapat tentang antisipasi masuknya budaya asing itu budaya asing memerlukan sikap yang selektif dan relatif untuk memerlukan menerima budaya yang sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Sebenarnya kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.